93 Gedung Kreatif. This is Onyx Radio 88.7 FM, inspiring your life. Selamat sore sahabat Onyx, Sani Kirana kembali nyapa kamu di edisi hari ini Rabu 7 Juni 2023. Radio Sore Seru tentunya, tapi sebelum itu aku bakalan ngobrol-ngobrol yang menginspirasi ya. Kali ini Sani kedatangan bapak-bapak ya dari UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Wilayah Kabupaten Penajam Pasir Utara. Iya. Sudah hadir ada Bapak Doni Marisha SEMM di sini selaku Kepala Seksi Pendataan dan Penetapan UPTD PPRD Wilayah PPU, dan juga ada Mas Michael nih, pengantin baru rupanya ini ya. Atau udah lama ya? Baru sebulan. Mic-nya mungkin agak baru sebulan tuh Mas Adi. Oh gitu, baru sebulan ya. Ada Mas Michael, penanggung jawab Jasa Raharja Wilayah PPU ya, yang sudah hadir beserta istri di belakang saya. Cantik banget loh ya istrinya. Aku sampai pangling loh ya, pinter loh Mas Michael nyari istri ya. Oke, jadi sore hari ini sahabat Onyx kita bakalan ngobrolin nih ya, nggak lagi happening juga terkait beberapa hal dari Samsat nih sahabat Onyx ya, tidak terkecuali dari Samsat PPU juga, yaitu pembebasan dan pengurangan pajak daerah untuk tahun 2023 ya. Selain itu juga nanti kita bakalan selingin dengan gebiar pajak ya Pak ya di tahun ini. Tapi sebelum itu mungkin kita basa-basi dulu nih terkait Samsat PPU. Gimana ini Pak kabarnya? Apakah setelah kita terakhir ketemu Samsat sendiri hadir di Onyx bulan yang lalu atau bulan lalu ya? Bulan tahun kemarin. Oh, tahun kemarin. Terakhir tahun kemarin. Wah, pasti banyak cerita banget nih. Pasti banyak banget hal-hal yang bisa di-share ke sahabat Onyx. Ini mungkin ada pembaruan apa nih di Samsat PPU? Sebelum kita ke tema Pak, mungkin Pak Doni bisa spill sedikit nih, boleh Pak? Baik, terima kasih Mbak Sari. Mbak Sani. Mbak Sani, oh Mbak Sari. Mbak Sari yang di bawah. Baru juga mulai sudah dibuat. Bisa ketuker namanya gitu ya Mbak Sani. Kalau untuk yang yang baru-baru sih tidak ada, tetap seperti biasa. Cuman memang ada di tahun ini ada lagi pemerintah provinsi itu mengeluarkan pembebasan saja sih. Oh, itu ini nanti yang kita ngobrolin ini ya Pak ya. Kita ngobrol. Kalau yang seperti ya tidak ada masalah sih, seperti biasa aja jalannya. Pajaknya aman nih Pak ya? Aman aja, alhamdulillah. Gimana Pak target tahun kemarin untuk wajib pajak Pak? Apakah di luar target atau kalau gimana? Malah menurun nih kayaknya wajib pajaknya atau gimana? Tahun kemarin kita surplus 6M. Surplusnya 6 miliar. Ya alhamdulillah. Mudah-mudahan tahun ini lebih surplus lagi karena adanya tadi itu kan pembebasan. Itu duit ya Pak? Iya, daun kali. By the way, ini dari Samarinda nih, langsung ya. Ada rapat ya? Ada rapat juga tadi kan. Meeting ya Pak ya. Jadi langsung ke sini gitu. Ya, selamat Onyx ya. Oke, kita langsung ke pembahasan kita yang pertama. Itu terkait tadi juga sempat di-spill, ini ternyata yang baru nih ya kan. Ini tidak hanya di PPU tapi mungkin di setiap daerah juga memiliki pelayanan ini juga ya, pelayanan pembebasan dan pengurangan pajak daerah untuk di tahun ini, tahun 2023. Tapi sebelum itu mungkin bisa dijelaskan Pak, ini maksudnya apa sih Pak pembebasan dan pengurangan pajak daerah ini? Iya. Baik. Terima kasih Mbak Sani. Yes. Ini kan salah satunya juga terkait dengan tunggakan yang cukup tinggi ya. Yang tadi saya jelaskan juga sebenarnya tunggakan yang ada di Penajam itu katakan 100.000 kendaraan itu hampir 40%-nya itu tunggakan. Datanya per Kalimantan Timur atau tidak? Pak? Penajam saja dulu. Oh, Penajam. Di Penajam saja itu hampir 40%. Nah ternyata itu kan setelah ditelusuri banyak yang ada yang lupa lah, ada yang tidak punya keuangan dan lain sebagainya ya, gitu kan. Nah di awal bulan Juni ini tanggal 5 pemerintah provinsi itu mengeluarkan pembebasan atau pengurangan yang bisa membantu masyarakat yang tadi itu tidak terlalu besar pembayaran pajaknya itu bisa dikurangi. Itu ada 7 poin sih, ada 8 sebenarnya, cuma 8 poin itu. Yang pertama itu pembebasan denda pajak kendaraan motor dan bea balik nama. Bea balik nama. Nah, ketika terlambat biasanya itu mutasi itu terlambat itu biasa kena 100.000. Nah itu hilang. Begitu juga PKB atau ya pajak kendaraan motornya pun gitu.
2%-nya hilang, 50.000-nya juga dihilangkan. Jadi hanya membayar pokoknya saja. Oke, berarti tidak ada denda dong Pak? Tidak ada denda. Tapi waktunya nanti hanya sampai dengan 29 Juli. 29 Juli. Iya. Nah ini yang tunggakan berapa tahun Pak? Nah itu, jadi nanti yang kedua itu termasuk tunggakan 1, 2, 3, 4, 5. 5 tahun. Iya, jadi nanti pembagiannya begini. Untuk yang tepat waktu bayarnya, tepat waktu itu sebelum masa pajaknya berakhir itu dapat diskon 2% Dari pokok. dari pokok. Jadi pokoknya tadi kurangin. Dan itu keuntungannya yang pertama. Yang kedua yang 2 tahun menunggak. Yang 2 tahun menunggak itu diskonnya 10%. Oke. Nah, yang ketiga yang 3 tahun itu diskonnya 20%. Ini motor mobil ya Pak ya? Motor mobil. Yang kelima, yang 4 tahun itu diskonnya 30%. Yang keenam, yang 5 tahun menunggak itu diskon 40%. 5 tahun kan berarti sudah ganti KT nih Pak? Ya, makanya di awal pemberlakuan ini itu banyak tuh yang keluar. Jadi yang ketujuh bebas pajak progresif. Progresif tuh ada Mbak Sani punya 2 mobil atas nama Mbak Sani. Jadi yang kedua itu tetap bayar normal seperti yang pertama. Maksudnya yang kedua, maksudnya? Ya, karena tarifnya berbeda Mbak. Jadi Mbak Sani punya mobil pertama itu 175, yang kedua tuh 225. Tarifnya berbeda, jadi lebih mahal kan. Nah ini tidak, kembali lagi ke satu sama yang pertama gitu. Oke. Nah itu, yang kedelapan. Nah, ke-8 bagi ya ini dibagi. Ya. Biar kebagian ngomongnya ya. Tadi kan kata Pak Doni cuma 7, Iya. sebenarnya ada 8. Ada 8. Oh gitu. Jadi kita sengaja baru ikut ya. kemarin. Ya. Biar kita dengar suaranya Mas Iya. Michael ya. Ya Jadi gimana Mas jadi Michael? masih hangat ini. Kemarin direksi kita baru ACC. Iya. Soalnya kemarin baru sempat itu dari direksi kita memutusin buat ikut pemutihan ini, program pemutihan. Jadi kan kita harus bersurat juga ke pusat ya Bu, Mbak Sani ya kan kita dari BUMN otomatis harus persetujuan ke BUMN juga. Iya. Nah jadi di periode pemutihan ini nanti masyarakat dibebaskan juga untuk denda-denda SWD KLJ Mbak Sani. Jadi denda-denda tahun lalu dan tahun-tahun lalunya tuh dihilangkan. Jadi cuma bayar denda tahun berjalan. Itu pun kalau ada denda. Jadi cukup bayar pokok sama denda tahun berjalan aja. Jadi untuk denda tahun-tahun lalunya tuh dihilangin. Ini berlaku untuk semua kendaraan. Semua kendaraan. Tidak terkecuali ya? Tidak terkecuali. Jadi semua kendaraan sama. Oke. Nah, 8 aja? 8 lah. Itu udah 8 aja. banyak. Atau sebentar orang belakang ada yang nambahin? Ada yang 9 tadi Mbak. Apa itu? Saya nambahin. Kebiar. Gebiar pajak. Oh iya, gebiar pajak betul. Amat kita ngomongin biaya pajak ya, langsung kelar dong ini ya. Itu yang ke-9. Pak, tapi Pak, by the way, ini untuk dapetin semua pelayanan ini apakah ada persyaratannya atau gimana? Atau ya udah seperti biasa aja ini, Iya. langsung ada potongan secara otomatis. Otomatis. Di samsatnya atau Iya. gimana? Nah, ketika nanti wajib pajak itu datang, jadi kalau itu secara di sistem tuh secara otomatis langsung. Ketika dia tepat waktu maka otomatis 2% udah dikurangin pokoknya. Yang jelas persyaratannya harus bawa tadi yang STNK-nya, SKPD-nya. Kalau dia 5 tahun harus diregiden dulu. Kalau dia tahunan saja tinggal langsung datang ke Samsat. Yang penting difotokopi Apa itu? STNK sama SKPD-nya, sama KTP-nya itu difotokopi, diserahkan ke petugas. Dan terakhir yang paling penting bawa uang. Itu yang paling utama. Nah, kalau nggak ada uangnya percuma. Tapi kan banyak juga beberapa merchant-merchant yang menyediakan untuk pembayaran Iya. secara online kan Pak ya. Jadi kita Iya. bisa membayar bukti. Bawa buktinya tinggal Aplikasinya ditukarkan. aja kan? Iya, betul. Itu kan ada beberapa. Karena biasanya sih kalau Sani sendiri gitu tuh biasanya bayarnya di Indomaret. Oh iya, betul. Biar nggak terlalu lama macet, biar ngantrinya Iya. dan juga ya udah nggak usah kepikiran lagi mau telat atau gimana. Iya. Tinggal nanti kan cetaknya bisa kapan waktu ada waktu. Iya, gitu ya. betul sekali. Betul Mas Ani. Jadi Betul. kalau untuk pembebasan ini yang potongan-potongan ini apakah berlaku juga Pak nanti kalau kita mau melakukan pembayarannya di luar dari Samsat, misalnya kayak di merchant-merchantnya itu? Iya, di Samsat kan maksudnya. Itu sudah otomatis Mbak Sani. Otomatis dia. Langsung dia memberikan diskon. Di dalam situ sudah terdiskon. Otomatis ya? Iya. Jadi Karena- walaupun ini saya mau kayak bayar tunggakannya itu di Indo April lah ya. Iya. Itu langsung ada otomatis dipotong. Iya, langsung terpotong secara otomatis di sistem itu. Jadi pokoknya udah dikurangin 2%. Gitu. Kalau yang 2 tahun berarti langsung 10%. Oke. Gitu. Otomatis. Mau ngulangin lagi nih Pak, berarti kalau misalnya kita belum tanggal jatuh temponya ada diskon juga kan? Iya, yang 2% tadi. 2% itu ya? Iya. Oh iya. Misalnya Mbak Sani jatuh tempo besok. Kebetulan memang
motor yang saat itu memang jatuh temponya Jadi nunggu jatuh tempo ya. mungkin buat Fani ada potongan lebih lagi kan? Itu beda lagi nanti ya. Laku nih. Iya. Beda ya. Beda ya. Pak, tapi gimana nih Pak kalau seumpamanya di setiap daerah, mungkin Pak Mas Michael bisa mewakili dari Jasara Harja ya. Setiap daerah tidak memberlakukan hal ini gitu. Tidak melakukan kayak pemotongan atau pembebasan. Apakah itu ada sanksi-sanksi di luar dari hal tersebut nggak? Misalnya nih, ini kan programnya sampai tanggal 29 nih, ya kan? Tapi kita tidak mendapatkannya. Sebagai wajib pajak ini tidak mendapatkan potongan tersebut, tidak mendapatkan pelayanan tersebut gitu. Ini mau ngadunya kemana? Ke Jasara Harjanya kan? Kalau itu ya mungkin langsung ke itu, nanti bisa ke ya kan kalau pemutihannya sebenarnya bukan hal wajib sih ya Mbak Sani ya. Jadi emang kalau di daerah lain pendapatnya udah tercapai ya kemungkinan dia nggak bakal ngadain pemutihan, kayak nggak mungkin ngadain kayak di sini. Jadi ya emang daerah-daerah tertentu aja ngadain pemutihan. Kalau dari Jasara Harja sendiri, perannya Jasara Harja di Samsat itu tuh seperti apa sih? Kalau Jasara Harja ini kita perannya itu ini Mbak Sani. Jadi kita menjalankan Undang-Undang Nomor 33 tahun 64 yaitu untuk menjamin keselamatan penumpang alat angkutan umum, dan juga Undang-Undang Nomor 34 tahun 64 tentang penjaminan kecelakaan lalu lintas jalan gitu Mbak Sani. Jadi mungkin kalau Mbak Sani punya STNK bisa dilihat tuh nanti di STNK itu ada yang biru itu ya? Iya, yang biru-biru itu. Mungkin terus juga ada tulisan juga di pokok elemen biayanya tuh ada SWD KLJ namanya. Sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas jalan. Nah, itu yang kita gunakan kalau orang bilang tuh preminya lah, premi asuransi orang. Jadi itu yang menjamin mereka kalau ada kecelakaan, itu yang kita pakai untuk biaya perawatannya, untuk santunan meninggal. Nah, seperti itu. Jadi kita lebih ke pasca kecelakaan itu kita. Ya. Berarti kalau misalnya ada potongan-potongan seperti ini, nggak dipotong juga dong ya? Kita nggak mungkin, kita nggak potong, tetap terjamin. Kali aja pas mau ngeklaim nih, mohon maaf Mbak nggak bisa karena Mbak ikut diskon kemarin gitu ya? Enggak. Walaupun pemutihan tetap kita jamin. Cuma ini hanya diberlakukan karena memang keluhan-keluhan dari masyarakat, keluhan-keluhan dari wajib pajak yang kemarin tidak bisa membayar pajak karena mungkin terlalu tinggi tentang perekonomian. Nah, ini dikasih nih kesempatan untuk wajib pajak nih, yuk dibantu sudah nih ya. Jadi langsung aja datangi Samsat terdekat nih sahabat Onyx ya. Nanti kita bakalan kembali lagi, jangan kemana-mana, masih bersama UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Wilayah Kabupaten Penajam Pasir Utara di Radio Sore Seru. Balikpapan's #1 hit music station, Double H.7 Onyx Radio. Assalamualaikum Ibu. Bu, sekarang kan Ana sudah kerja. Menurut Ibu, gaji Ana lebih baik ditabung ke bank atau dibelikan investasi ya? Wah, alhamdulillah ya nak. Kalau menurut Ibu sih, gajimu lebih baik dipergunakan untuk investasi aja. Bisa dalam bentuk rumah atau tanah kafling. Karena nilai jual properti semakin lama akan semakin meningkat loh. Jadi lebih baik Ana berinvestasi aja. Bener Bu, harga tanah dan rumah akan mengalami inflasi mengikuti perkembangan zaman. Ana mau berinvestasi rumah atau tanah, tapi Ana mau yang cicilannya ringan dan terjangkau. Dan satu lagi, tanpa bunga. Ada nggak ya yang begitu Bu? Oh, Ibu tahu, kita ke Shadina Land aja. Shadina Land adalah salah satu properti syariah di Balikpapan yang sudah jelas kredibilitasnya. Lokasi dan pilihannya juga banyak, strategis banget deh. Dan seperti yang kamu mau, skema pembayarannya secara syariah, tanpa denda, tanpa sita, dan tanpa penalti. Yang bener Bu. Iya, bener. Kalau gitu, ayo Bu, buruan kita ke sana. Miliki segera hunian syariah tanpa riba, tanpa sita, dan tanpa denda. Perumahan Shadina Land mempersembahkan beberapa proyek di lokasi strategis. Ada rumah dan juga ada tanah kafling. Rumah tersedia dari tipe 36, 42, 50, 60 hingga tipe 72. Cicilan mulai 1,8 jutaan saja. Unit terbatas. Ayo cek lokasi dan booking sekarang. Perumahan Shadina Land. Kunjungi galeri marketing kami di Jalan Syarifudinios nomor 17 Sepinggan Balikpapan, deretan Rumah Dinas Wali Kota, atau bisa hubungi kami di 0811 540 044. Double H.7
Onyx Radio. Been here before. It's in my muscle memory, I'm pretty sure. I recognize you, there is something in your eyes. Won't let you get away tonight. You leave me in the dark. I'm stumbling around like I'm a question mark. Wondering if you're around to catch me if I fall. If I come crashing into the wall. Will you lay me up, jumpstart my heart? I need someone before the sun goes down. Who's gonna save me now? Some kind of hero. I can't breathe, hoping you're here to rescue me before the sun goes down. Who's gonna save me now? Some kind of hero. Been here before. It's in my muscle memory, I'm pretty sure. I felt this energy, there's something in your touch, something reminding me of us. Will you lay me up, jumpstart my heart? I need someone before the sun goes down. Who's gonna save me now? Some kind of hero. I can't breathe, hoping you're here to rescue me before the sun goes down. Who's gonna save me now? Some kind of hero. Some kind of Onyx Radio 88.7 FM Inspiring Your Life. Sahabat Onyx masih barengan Sani Kirana bersama Mas Michael dan juga ada Pak Doni di sini ya, dari UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah wilayah Kabupaten Penajam Pasir Utara. Kita masih ngebahas terkait pembebasan dan pengurangan pajak daerah untuk di tahun 2023 tentunya. Pak Doni dan juga Mas Michael, ini apakah pemutihan ini memang dilakukan setiap tahunnya atau hanya ada momen-momen tertentu sih? Nah itu tadi kalau kita berangkat dari tunggakan ya, sebenarnya tidak bisa diharapkan bahwa itu bisa setiap tahun. Ya, takutnya tahun depan ini masih ada yang menantikan. Iya itu justru dilihat oleh pemeriksa kita kan ada pemeriksa itu kan, inspektor dan sebagainya, itu justru ketaatan masyarakat itu justru rendah gitu kan jadinya. Seharusnya kan setiap yang memiliki kendaraan itu sudah tahu kewajibannya kan, harusnya seperti itu. Iya. Tapi di kenyataan di lapangan ya memang terjadi yang seperti itu. Akhirnya pemerintah untuk mendongkrak tadi, untuk memancing masyarakat itu, maka diberikanlah ini pemutihan. Nah, tapi kalau untuk tahun depan itu kita tidak bisa jamin apakah itu bisa dilaksanakan atau tidak gitu. Belum tentu gitu. Sampai tanggal 29 Juli ya, ya. Pak. Dari tanggal berapa kemarin? Tanggal 5 tanggal Juni. 5 Juni ya. Iya. Nah, ini kan sudah ada 2 hari berjalan nih, Pak. 3 hari. Kalau Bapak ngelihat antusias dari warga PPU nih Iya. untuk menanggapi adanya pemutihan tersebut gimana, Pak? Ya dalam 3 hari ini saya perhatikan itu hampir kenaikan 3% kalau nggak salah. 3 hari itu Mbak. 3 hari nih. Sejak diberlakukannya relaksasi itu di tanggal 5. Oke. Itu memang saya lihat di foto tuh banyak sekali kendaraan-kendaraan 5 tahun itu muncul untuk melakukan cek fisik itu. Nah artinya Lumayan nih, gitu. keluar kan gitu, kendaraan-kendaraan itu akhirnya pada keluar gitu loh. Dan memang pada saat ini momennya harus dimanfaatkan sekali karena
cukup banyak diskon yang diberikan oleh pemerintah gitu. Rugi kalau tidak dimanfaatkan ini. Oke. Kalau dari PPU sendiri Pak, ada beberapa tempat-tempatkah untuk pembayaran ini yang sudah disediakan untuk memudahkan kembali nih ke masyarakat biar mungkin tidak jauh-jauh nih, mungkin karena terlalu jauh datang ke Samsatnya atau sebenarnya ada tempat-tempat yang lebih mempermudah lagi. Iya. Kalau di Penajam itu kita punya 10 pelayanan ya. 10 pelayanan itu termasuk ada 5 payment point. Payment point itu yang berada di Bangkaltim. Jadi hampir di setiap kecamatan itu ada, di Warus, Paku, di Babulu dan lain sebagainya. Kemudian kita ada bis bis Samsat itu. Bis Samsat. Di Petung, posisinya di Petung itu standby. Setiap hari ada di sana. Kemudian ada 2 bis lagi, bis Pelita namanya. Itu ada mobile di Paku. Ada yang standby juga di Penajam, jadi dia ke Waru, dia ke Sesulu, ke Sidoarjo dan lain sebagainya. Kalau PPU berarti menangani berapa daerah Pak? Ada 4 kecamatan. 4 kecamatan. Iya, betul. Itu 4 kecamatan itu, Mbak. Penajam, Waru, Babulu sama Sepaku, IKN. Oke, jadi setiap daerah itu, setiap kecamatan itu ada layanan-pelayanannya Pak ya? Iya. Tapi untuk yang tahunan saja Mbak. Untuk yang 5 tahun harus tetap ke induk atau di Penajam. Iya, ada main cek fisik ya. Cek fisik ya. Jadi kalau untuk pusatnya sendiri ini ada di Penajam ya. Penajam kotanya. Penajam kota. Oke. Kalau Mas Michael ini kan bagian kecelakaan itu kan Mas Michael banget nih yang nanganin hal-hal tersebut. Nah kalau melihat dari sepanjang setahun ini lah ya, sampai ke sampai ke bulan Mei lah ya, bulan ke Mei ini gimana Mas kecelakaan ataupun mungkin ada hal ya atau ada data-data yang bisa Mas sampaikan ke masyarakat nih atau ke wajib pajak? Ya mungkin dari awal tahun ini sampai bulan Juni ini tuh udah kelihatan banget sih Mbak Sani ya, apalagi semenjak ada IKN ini ya. Karena kan makin padat. Iya, jadi jumlah kendaraan tuh makin bertambah, orang banyak beli mobil baru. Kemarin berapa persen Pak Don jumlah kendaraan baru? Sekarang udah 50% sudah. 50% kendaraan baru yang masuk ke PPU. Aja nih, jangan lupa pajaknya nih. Setelah jadi itu kan seiring dengan bertambahnya jumlah kendaraan itu Mbak Sani, jadi seiring juga potensi kecelakaan bertambah juga. Jadi ya mungkin kita lihat kota-kota besar di Jawa kan kendaraannya banyak-banyak ya, kecelakaan juga tinggi-tinggi situ. Ya di PP emang agak tinggi. Tapi berkurang atau gimana Mas kalau dibandingkan tahun-tahun kalau sebelumnya? dibilang dibanding tahun lalu sih, nah itu jadi agak berkurang sebenarnya untuk malah berkurang untuk kecelakaan naik, tapi untuk tingkat fatalitas ini Mbak Sani untuk tingkat meninggal dunia itu turun. Jadi kalau kecelakaan dia memang agak naik. Aku agak rancu ya mau bilang alhamdulillah ini ya. Itu makanya. Tapi setidaknya gini ya, mungkin ada hal-hal yang tadi kan sempat kita sampaikan juga dan ini ada menjadi perbincangan juga secara umum. Kita ini sudah nginjak IKN nih dan adanya itu di wilayahnya bapak-bapak nih ya kan. Dan pastinya sangat melihat sendiri dengan banyaknya kendaraan berlalu lalang itu makin kesini makin tinggi. Nah, apa yang ingin disampaikan dari Mas Michael perwakilan dari Jasara Harja ataupun perwakilan dari Samsat di PPU untuk para pengguna jalan? Ya mungkin untuk masyarakat PPU itu agar bisa lebih aware ya Mbak Sani ya. Jadi untuk kalau berkendara itu harus pakai helm, itu udah syarat mutlak lah ya untuk. Ya, ini minimal banget syarat ya. Itu kendara, jadi emang mau deket mau jauh ya kan helm itu wajib ya. Tapi kalau helm itu sendiri apakah ada standar-standar nggak sih Mas? Ada, itu pokoknya yang jelas kita lihat tuh ada logo SNI yang paling penting ya. Soalnya kalau helm-helm batok gitu ya, kalau ya tahu sendiri kalau di keren gimana sih? Tapi tahu sendiri kan kalau daerah masih kabupaten tuh lawannya masih ada truk masih banyak tuh masih jadi agak serem juga ya memang harus pakai helm SNI. Jadi yang kemarin tadi bilang Pak Doni bilang surplus 6M pajaknya itu tahun lalu itu emang bisa dilihat sendiri Mbak Sani kalau mampir ke Penajam itu jalan tuh udah mulus sekarang, udah nggak jelek lagi. Jadi ada batu-batu ya. Surplus sudah kita ke sana masih ada. Jadi itu dari pajak masyarakat kita tarikan ke situ juga. Jadi untuk infrastruktur kita perbaiki. Jadi emang itu juga salah satu faktor penurunan tingkat fatalitas kecelakaan tuh jalan yang udah mulus lah. Oke, ini salah satu juga infrastrukturnya diperbaiki itu dari pajak yang betul. Ya, oke. Pak, kalau dari pemerintah sendiri Pak untuk menanggapi pemutihan ini atau pembebasan dan pengurangan pajak daerah ini supportnya itu seperti apa Pak?
kalau dari pemerintah sendiri? Mm-mm. Apakah besarkah atau sebenarnya support pemerintah masih dibutuhkan nih Iya. dalam hal lain mungkin atau di luar dari pembebasan? Iya, kalau ini kan berkaitan dengan penerimaan ya. Kalau untuk supportnya tuh pasti pemerintah ketika melihat pertumbuhan penerimaan ini masih kurang, nanti di bawah masih 50% atau di bawah target, ya pasti pemerintah memikirkan cara-cara ada apa sih sebenarnya ini kan, kenapa kok justru tunggakan itu malah meningkat. Nah, salah satunya dengan mengeluarkan tadi relaksasi dan lain sebagainya. Tapi ya artinya diharapkan kepada setiap masyarakat jangan menunggu gitu ya, jangan menunggu adanya ini nanti tunggu relaksasi, tunggu pemutihan, jangan berpikir seperti itu karena ketika itu tertunda maka pembangunan pun akan tertunda gitu kan. Ada sesuatu yang harus dibiayai pemerintah dengan cepat itu akhirnya bisa molor gitu kan. Nah, itu yang perlu kita tahu. Jadi ketika sudah menetapkan target ya otomatis setiap target per bulannya itu harus sudah tercapai. Nah, ketika masyarakat menunggak ya otomatis itu tunggak. Jadi dimohon pada masyarakat jangan bersikap seperti itu. Masyarakat punya hak juga punya kewajiban begitu. Pemerintah juga begitu. Oke, tadi kita sempat singgung nih Pak. Sebenarnya kalau pajak yang kita bayarkan itu juga untuk infrastruktur Ya. Dan apakah yang lebih apa ya? Yang bisa kelihatan banget nih Pak selain infrastruktur, Ya. pajak daerah yang kita bayarkan itu kemana sih Pak? Iya. Untuk SMA dan SMK itu kan negeri, itu kan sekolahan. provinsi kan. Oke. Nah, itu ditangani oleh provinsi dan sampai hari ini kan tidak ada SPP. Oh, itu dari pajak daerah. Iya, dari situ. Bos dan biaya Ini Kaltim atau gimana? Kaltim. Kaltim. Ya, saya kalau di luar saya kurang paham ya, Iya, seperti apa. Yang jelas termasuk penyediaan bos daerah kan itu dari Pajak pajak daerah ini. juga gitu. Kan 20% untuk pendidikan, Mbak. Itu wajib disediakan oleh pemerintah. Nah, dari pajak ini. tadi. Mungkin gitu. ini juga dari sebagai masyarakat juga kurang begitu Iya. aware dengan hal-hal yang seperti itu. Iya. Mungkin ya udahlah kewajiban aja bayar pajak, tapi ketika ada hal-hal yang misalnya yang sudah kita dapatkan nih, hak yang kita dapatkan nggak sadar nih kalau Iya. sebenarnya itu dari pajak yang kita bayar. Iya. Salah satunya tadi infrastruktur, ada pendidikan, Iya. ya bantuan-bantuan yang Iya. pendidikan itu sebenarnya dari pajak daerah. Iya, Oke. betul. Nah, itu tadi ada 8 pelayanan ya Pak ya yang di saya cuma ini ada ngelihat ada kayak mobil motor apa di playernya ini dia apa nih Pak? Ini grand prize untuk pembayaran atau gimana? Atau langsung digebiar pajak nih atau gimana ini? Oh, bukan. Kalau Playernya ini nih pembebasan dan pengurangan. Ya kali aja nanti siapa yang paling cepat bayar pajak Dapat itu. dapat door prize nih. Enggak, itu hanya menunjukkan Mbak maksudnya pajak yang dibayar adalah pajak kendaraan bermotor Soalnya gitu. Saya mata-mata door prize memang. Ada red flyer, terus ada motor, ada mobil gitu ya. Iya. Kalau beneran dapat saya bayar sekarang nih Pak. Udah nggak sabar dapat dompet. Betul. Tapi kita kalau ngomongin tentang door prize ya, menyambung tadi gebiar pajak itu sebenarnya ada sahabat Onyx ya. Jadi kamu tungguin aja obrolan kita sebentar lagi. Kita bakalan ngobrolin tentang gebiar pajak tentunya. Itu hadiahnya totalnya 4 miliar loh. Iya, betul. Ini 4 miliar ini maksudnya apa? Terus gebiar pajak ini juga apa gitu ya. Jangan kemana-mana sahabat Onyx, nanti kita bakalan kembali lagi tentunya di Radio Sore Seru bersama UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Wilayah Kabupaten Penajam Pasir Utara. Sahabat Onyx, kita kembali lagi di obrolan kita di sore hari ini. Tapi sebelum itu selamat menjalankan sholat asyar. Radio Sore Seru masih barengan Sani Kirana dan juga UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Wilayah Kabupaten Penajam Pasir Utara. Yes, kita ke gebiar pajak nih sahabat Onyx ya. Tadi kan Sani sempat spill tuh ada mobil, ada motor, terus ada juga uang 4 miliar. Tapi sebelum itu mungkin Pak Doni ataupun Mas Michael sini bisa jelasin gebiar pajak itu apa sih Pak sebenarnya? Gebiar pajak itu kepedulian pemerintah provinsi terhadap masyarakat. Jadi bagi yang taat atau yang membayar pajak itu diberi hadiah setiap tahunnya. Ini udah yang ketiga apa yang keempat ya? Oh, gitu berarti ya? ini sering Pak diselenggarakan? Ya, setiap tahun, hampir setiap tahun. Oke. Nah, ini udah yang sayang ya sama kita. ya itu.
Dan nilainya tuh per orang 4 juta sebelum pajaknya, sebelum pajak hadiah ya, kalau nggak salah itu 4 juta per orang. Nah ya, itu jadi istilahnya tuh kembali untung loh. Kalau misalnya dapat, katakan misalnya bayar motor paling mahal berapa? 300, 600 gitu kan? Tapi dapat 4 juta kan? Jadi bakal untung kan? Nah itu. Tapi itu memang kepedulian pemerintah provinsi Kaltim itu kepada masyarakatnya. Berarti untuk Kaltim aja nih Pak ya? Kaltim saja. Oke, Ya. biar pajak. Jadi salah satu kepedulian pemerintah kepada wajib pajak Iya. ya. Jadi ini adalah tahun ketiga di tahun Iya. 2023 tentunya ada banyak banget hadiah buat kamu sahabat Onyx. Jadi langsung aja bisa bayar pajak secepatnya gitu. Iya. Nah kalau untuk syarat-syaratnya sendiri Pak, apa saja untuk kita bisa mendapatkan ikutan nih, Iya. ikutan di Gebiar Pajak? Syaratnya yang penting pajaknya dibayar, pajak kendaraannya Iya, dibayar iya. dulu. Itu wajib Harus hidup ya, harus hidup. Yang kedua, KTP, nama di KTP dan nama di STNK-nya harus sama. Orangnya juga harus hadir berarti? Iya dong. Nanti waktu diberikan oleh pemerintah itu kan harus hadir, datang secara Nggak simbolis. bisa diwakilin nih Pak. Enggak langsung, karena nanti dicocokkan tuh, gitu. Nah, makanya bagi kendaraan yang berbeda, misalnya kepemilikan kedua, misalnya Mbak Sani beli punya saya, Mbak Sani paling tidak harus berubah. Balik nama. Balik nama dulu. Iya, kalau enggak ya nanti saya yang dapat. Saya gotong bapak lah ya. Ya, itu. Kita bagi dua lah Pak. Ya, gitu. Kan rugi jadinya kan? Itu. Jadi mumpung kesempatannya nih BBN diputihkan, tidak dipungut. Nah, gitu. Oke. Kesempatan tuh. Ini sampai tanggal berapa Pak Gebiar Pajak? Kalau Gebiar Pajak diundi nanti tanggal 29 Juni. 29 Juni. Iya, betul. Oh berarti sampai selesai pemutihan kemarin itu ya Pak ya? Pemutihan ini. Iya. Jadi apa yang kita dapatin di situ? Apakah ada kuponnya atau gimana Pak? Oh tidak, itu nanti nomor polisi, Nomor itu nanti yang akan diundi nanti. Berarti secara otomatis. Otomatis. Terus Gebiar Pajaknya diselenggarakannya di mana? Nanti di Samarinda. Di Samarinda. Iya. Kita tahunya kita menang atau kita nggak bisa nyaksiin Pak? Iya. Nah, nanti itu paling tidak nanti ada diumumkan. Nanti yang menang itu pasti dihubungi. Gitu. Soalnya takut ini kan Pak, yang Penipuan. ngomong duluan nih Iya. ya, penipuan Iya. kan banyak nih, Iya. ya kan. Apalagi dengan adanya Gebiar Pajak, Iya. ada yang mengatasnamakan, Iya. gitu. Jadi mungkin ada yang bisa Pak Doni sampaikan sebelum kegiatan ini nanti bakalan diselenggarakan, karena kan ini nggak terlalu transparan juga. Iya. Ya nanti yang menang pun akan dihubungi. Iya. Nah takutnya nanti sahabat Onyx ini ada yang salah arti nih, paling penipuan Iya. dicuekin. Betul. Gitu. Jadi gimana Pak solusi dari Baik, yang pertama biasanya kalau penipuan itu pasti ada ujung-ujung minta uang ya. Nah, kalau di kita tidak ada. Kalau sampai ada yang seperti itu, silakan ditolak. Oke. Itu yang pertama. Yang kedua, nanti ketika sudah disampaikan, silahkan langsung datang ke samsat terdekat. Nah, datang ke samsat terdekat, tanyakan terkait dengan itu. Karena setiap samsat nanti dihubungi nama-nama ini. Kalau dia datang, silahkan diproses untuk lebih lanjut bisa menerima hadiahnya gitu. Berapa pemenang Pak yang dicari? Kalau 4 miliar ini bisa berapa ratus, berapa ribu orang itu? 1.000 orang. Berarti setiap kota apakah ada punya Masing-masing. budget masing-masing, cuma di tiap kota cuma 500 orang atau apa gitu? Karena dia tuh random Mbak biasanya tuh. Jadi nanti nggak mesti ya, Iya. Pak? Bisa aja balik papannya yang paling banyak, Banyak, atau ya. bisa juga ini samsat tidak ada sama sekali nih yang Iya. dapat, bisa terjadi. Iya, Pak, bisa ya. terjadi. Jadi itu sistemnya nanti seperti apa Pak pengundiannya? Dia pakai sistem apa tuh ya? Kemarin tuh Yang langsung. spin-spin itu? Ya, itu Oh, pakai seperti iya. itu nanti. Jadi nanti muncul nombor ini muncul. Tapi biasanya sih Mbak itu udah dibagi. Misalnya Balikpapan sekian ribu, Penajam sekian ribu gitu biasanya. Wilayahnya juga Bagian. begitu. Ya dibagi-bagi. Betul. Nah hadiahnya paling kecil tuh apa Pak? Ya itu 4 juta. 4 juta itu. 4 juta itu. Yang 4 juta. Iya. Yang paling besar itu grand prize-nya. Ya 4 juta. Dibagi rata berarti. Bagi rata. Dibagi berarti- rata. Berarti 1.000 orang. Oh, jadi total hadiahnya itu adalah 4 miliar. miliar, ya. 4 miliar dibagi 1.000 orang. Ya. Ini yaitu satu orang 4 juta 4 juta rupiah. Oke. Ini di situ tulisannya berupa tabungan, Pak. Ya, jadi dalam bentuk tabungan tidak uang cash. Jadi disetor ke rekening atau Rekening, gimana? betul. Ke rekening kita pribadi. Iya, ya? betul. Berarti bisa aja dong kita ambil. Bisa. Nanti kalau sudah masuk uangnya kan tinggal sudah diambil boleh, nggak apa-apa. Bahasannya kan. Maksudnya dia tidak berupa cash dikasih Tidak. cash ya. Iya. Oh, ini juga ibaratnya menutup kemungkinan adanya Iya, penipuan betul. tersebut ya, Pak ya. Iya.
Betul sekali. Belum termasuk potongan pajak 25%. Ya. Lagi ya yang bicara yang ngundi orang pajak nih. Ya Ya. kan? Jadi pastinya bayar pajak juga. Iya. Tiap tahun tuh Pak Gubernur tuh yang undi langsung. Oh ya. Pak Gubernurnya ya. Jadi ini kesempatan ini juga nanti bakalan hadir Pak. Itu di acaranya itu nanti di tanggal. Nah, kalau yang jelas pengundian tanggal 29 Juni ya kemungkinan pasti Pak Gubernur lagi yang hadir. Nah, karena kan beliau masih ada itu 29 Juni. Iya. Kenapa Pak? Ada rutenya mau kemana Pak? Kan beliau Pak mau Gubernur? ini kan mau apa? Habis maksudnya. Habis kan masa jabatan. Dipikir mau jalan-jalan. Maksudnya ngajak aja. Oh. Ya, gitu. Ya kan. Assalamualaikum Iya. Pak. Oke, Pak. Tapi pastinya kan ini tidak lepas dari pemerintah. Tadi Pak Gubernur langsung Iya. hadir dalam pengundian. Iya. Ya, banyak juga pastinya pendukung-pendukung lain. Iya. Ya. Nah, pendukung-pendukung itu siapa aja sih Pak? Kalau mungkin kita mau ngucapin untuk terima kasih nih Bapak mewakili dari wajib pajak lah ya, Iya. mewakili wajib pajak yang sudah ikut berkontribusi dalam pelayanan tersebut gitu. Biar juga mengajak wajib pajak ini lebih aware lagi Iya. seperti tujuannya adanya gebiar pajak dan juga pemutihan. Iya. Oke. Gim- Pemerintah siapa aja Pak yang mensupport kegiatan gebiar pajak ini? Yang jelas Kepala Badan Pendapatan Daerah sendiri langsung ya yang support, terus kemudian mitra-mitra kami Jasara Harja juga mitra dari kepolisian itu alhamdulillah dari tahun ke tahun kita tetap kompak gitu ya, nggak ada masalah. Jadi setiap apapun yang dilakukan oleh pemerintah provinsi pasti langsung didukung penuh. Nah cuman harapannya memang ya tadi jangan masyarakat itu selalu menunggu Adanya pemutihan. ini, gitu Tetap ya. saja karena setiap tahun itu akan dilakukan Karena gebiar. razia ini hampir setiap hari. Nah iya, ini bakal intens ini kalau Iya, kita razia nih. ini sering Iya, nih. betul. Ya, kalau dari Mas Michael sendiri dari Jasara Harja melihat adanya kepedulian dari pemerintah seperti ini seperti apa Mas? Iya, makanya ini sahabat Onis nih kan udah banyak banget tahu, jadi udah tahu lah manfaat pajak ini banyak banget ya kan, udah buat infrastruktur. Ini Sekolah, juga pendidikan, buat sekolah, ya. ini juga ada gebiar pajak dan juga ya untuk Jasara Harja sendiri kan dana pajak itu kita pakai untuk kasih santunan, untuk Iya. biaya rawatan. Itu nominalnya juga nggak Klaim sedikit itu ya. ya. Nominalnya maksimal 20 juta biaya rawatan. betul. Santunan 50 juta. Nah, jadi ya mungkin masyarakat bisa lebih aware lah kan, bisa jangan nunggu hari pemutihan lah nanti. Ya, takutnya nanti kan ada pemutihan terus jadi malah jadi kebiasaan, malah jadi habit gitu. Iya. Nunggu ada pemutihan, jangan sampai begitu kan. Iya. Apalagi kalau taat kan malah lebih enak. Biar Apalagi nanti kan terasa ini kan pandemi udah selesai lah dibilang ya kan. Bukan udah. alasan lah ya. Iya, udah. Jadi ekonomi udah perlahan udah mulai pulih lah. Jadi ini kan ntar lagi juga mulai razia nih. Kalau kemarin pandemi kan nggak ada razia, polisi ini udah ada razia lagi ya. Jadi ya Makanya kalau Raja nanti panggil Mas Michael. Salah ya. Oh, salah. tetap ditilang Nggak dong. boleh dong ya. Oke deh, nanti kita lanjut lagi. Kita masih punya sesi terakhir tentunya sahabat Onyx ya. Kembali saya ingatkan jangan lupa bayar pajak kamu sebelum jatuh tempo karena masih ada diskonnya ya. Dan ini hanya berlaku sampai tanggal 29 Juli. Juli ya. Juli sahabat Onyx ya. Kita masih di Radio Show Race Seru. Balikpapan's #1 hit music station, Double H.7 Onyx Radio. Oke girls, kelas Zumba siap dimulai. Ayo, sebelumnya kita stretching dulu. Kedua tangan ke atas ya. Iya, bagus. Sekarang tangan diulurkan ke bawah menyentuh kaki, oke? 1, 2, 3. Itu mbak yang di belakang? Ngapain ya? Kok emang ngelus-ngelus tangan terus? Jadi penasaran? Kenapa sih? Ups, sorry. Habis kulitku terasa lembut dan halus. Jadi ingin belai-belai terus. Akan kau temukan 1000 alasan untuk membelai kulitmu. Viva Hand and Body Lotion. Selalu ada alasan untuk menyentuh kulit lembutmu. Wah, iya, kulit kamu beneran halus lembut loh. Iya dong. Ibu-ibu, mbak-mbak semua, kelasnya ditunda ya. Saya mau beli Viva Hand and Body Lotion dulu nih. Viva Cosmetics, sesuai untuk daerah tropis. Kamu belum punya rencana liburan untuk akhir pekan? Mau liburan dengan sekedar staycation menikmati suasana yang nyaman?
Yuk ke Horizon Sagita Balikpapan aja. Horizon Sagita Balikpapan menawarkan promo amazing. Kamu udah bisa staycation di tipe kamar bisnis hanya dengan Rp325.000 net per malam. Kamu juga akan mendapatkan free akses ke kolam renang, gym, wifi, dan area parkir. Serta bisa menikmati ayam bakar madu 1 porsi loh. Syarat dan ketentuan berlaku. Yuk buruan booking sekarang. Hotel Horizon Sagita Balikpapan, Jalan Maijen Sutoyo nomor 69, Kelandasan Ilir, Balikpapan Kota. Untuk info detail, kepoin aja Instagramnya @horizonsagita Balikpapan atau WhatsApp ke 0811 545 555. Horizon Sagita Balikpapan, Broadcast Hospitality with Indonesian Authenticity. 88.7 Onyx Radio. Onyx Radio 88.7 FM Inspiring Your Life. Sahabat Onyx, kita masuk di sesi terakhir tentunya. Masih bersama UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Wilayah Kabupaten Penajam Pasir Utara. Sudah hadir di sini perwakilan dari Jasa Harja, ada Mas Michael dan juga tentunya ada Pak Doni ya. Kita terakhir tadi ngebahas terkait gebyar pajak. Tuh, hadiahnya itu totalnya 4 miliar. Ini bakalan dibagikan untuk 1.000 pemenang di Kalimantan Timur tentunya sahabat Onyx ya. Jadi tidak ada persyaratan khusus, intinya kamu bayar pajak aja gitu ya, karena nanti secara otomatis akan nomor polisi kamu ya itu masuk di data mereka untuk pengundian, dan yang langsung mengundi ini adalah Bapak Gubernur kita ya, yang masih menjabat sampai sekarang, alhamdulillah ya. Oke, Mas Michael dan juga Pak Doni, apa sih yang ingin disampaikan mungkin ke sahabat Onyx atau ke wajib pajak dengan adanya pemutihan ini? Sebenarnya selain tujuannya adalah membantu pemerintah juga peduli nih ke masyarakat, ke wajib pajak, apakah ada tujuan-tujuan khusus yang lebih yang lebih detail lagi nih yang dihadirkan oleh pemerintah untuk ke masyarakat, apalagi nih dengan adanya gebyar pajak yang diselenggarakan setiap tahun dan ini adalah tahun ketiga gitu ya. Kalau dari Pak Doni sendiri seperti apa Pak? Ya sebenarnya secara khususnya intinya masyarakat itu dihimbau untuk taat lah terhadap kewajiban yang ditetapkan oleh perpajakan gitu ya. Itu intinya seperti itu, jangan sampai menunda pembayaran itu dengan apapun alasan. Sebenarnya kan kalaupun mau mungkin saya tahu nih nanti di bulan apa saya pajak, nah setahun sebelumnya itu ditabung yang aware gitu. Biasanya kalau yang aware ini sudah masuk bulannya jatuh tempo udah was-was nih, udah bayar nih. Kalau saya seperti itu Mbak Sani. Jadi saya Agustus. Jadi saya udah bulan apa tuh udah Agustus nanti. Itu saya udah simpen gitu. Jadi nanti pas Agustus udah tinggal bayarkan gitu maksudnya. Jadi nggak terlalu berat pada saat jatuh tempo. Gitu. Nah mungkin dong Pak Doni juga nunggak ya. Ya bikin malu aja kan gitu. Saya ikut gebyar kok ya. Oke, Pak, kalau untuk gebyar pajak Pak di sesi terakhir kita ini mungkin apa yang ingin Bapak sampaikan Pak? Ya dengan tadi yang dihimbau mumpung ada relaksasi atau pemutihan ini dimanfaatkan sampai dengan tanggal 28 ya, karena 29 sudah harus diundi. Jadi mumpung masih ada, termasuk yang bulan Juli itu masih bisa dibayarkan di Juni ini. Jadi dia tetap bisa ngikutin nanti. Ataupun dia masih hidup juga nggak masalah gitu kan. Yang penting manfaatkan ini untuk bisa ngikutin gebyar. Karena mau ngikut gebyar yang matinya nanti bulan Desember bayarin sekarang. Nggak, kalau itu nggak bisa Mbak. 60 hari ya batasnya. Oh gitu, saya pikir bisa ya. Tapi kan hidup berarti itu. Tetap diundi. Tetap diundi dia. Pokoknya hidup tetap diundi. Caranya gimana? Ya kan tetap hidup pajaknya kan. Nggak masalah. Oh berarti tetap sebenarnya yang bukan masalah tunggakan atau yang dibayarkan dalam waktu rentan di bulan Juni ini periode ini, tapi semua wajib pajak yang taat dapat. Yang taat bisa diundi gitu. Oke, sama seperti tadi Desi di off air ya, saya titip nama ya di situ. Oh itu nggak boleh ya. Jadi nanti saya WA Pak Gubernur aja. Oke, Mas Michael dari
Jasara Harja tentunya. Mungkin apa yang ingin disampaikan ke Iya, mungkin nambahin masyarakat? Pak Doni tadi ya kalau masalah momen pemutihan ini ya mungkin kita dari pemerintah tuh kayak ngasih kesempatan gitu untuk ke masyarakat, kesempatan kedua. Jadi mungkin ada yang mati-mati lama dia udah mikir, aduh mau bayar lagi tapi udah nggak sanggup tunggaknya udah banyak banget. Nah ini manfaatnya ini momen ini jadi ibaratnya ulang dari nol lagi, bayarnya kan dikasih keringanan jadi bayar lagi. Jadi tahun ke depan nggak usah nunggak lagi. Jadi pelajaran lah tahun-tahun kemarin kan, jangan lupa lagi. Dan tetap hati-hati di jalan yang paling penting. Tulus dong ya. Seputar beda ya. Iya. Hati-hati di jalan, soalnya keluarga menanti di rumah. Oh, yang udah punya keluarga. Iya. Jangan gitu dong ya. Terus senyum-senyum Pak ya. Ada. Oke. Mungkin ada yang ditambahkan kembali Pak? Ya, saya nambahin Mas Michael tadi ya. Memang Nanti Mas Michael juga nambahin. Saling nambah-nambah. Udah selesai dong kita. ini mungkin pesan dari Lantas juga ya, Betul, dari betul, polisian. ya. Karena gini, kebanyakan mama ini kan rating kanan belok kiri kan. Nah, Mama ya. anak-anak sekolah gitu kan. Nah, ya artinya di jalan tolonglah, artinya taati atau peraturan. Tolong lah gitu. ya yang rating kanan jangan belok kiri. Gitu Iya. ya. Karena kan itu membahayakan yang pengemudi di belakang kan. Nah, itu terus helm itu jangan sampai tidak dipakai yang sesuai dengan standar Indonesia. Kemudian surat menyuratnya jangan lupa nih. Kebiasaan tuh lupa SIM-nya, ketinggalan. Itu kalau sudah kena razia ya otomatis kan kena tahan dulu, suruh ambil kan gitu. Repot jadi urusannya kan. Nah, itu sih artinya di jalan tolong peraturannya dijalankan dengan baik lah, ditaati supaya karena kan bukan kita sendirian nih. Betul. Banyak pengendara lain. Iya, gitu. Ya. Makasih Pak Ya. Doni dan Ya. Mas Michael. Thank Nanti you, next Doni. kita ini bakalan ketemu lagi di tema-tema berikutnya. Ya. Dan pastinya juga ini thank you banget diingatkan kembali dengan hadirnya bapak-bapak sekalian ini di sini pastinya menjadikan kita pengetahuan lagi. Ya. Tidak hanya untuk lumayan nih ya pemutihan bisa Oh, bayar, ya. tapi pastinya juga kita memberikan atau mengingatkan kembali pentingnya membayar Iya. pajak itu tepat waktu. Iya. Karena selain itu juga kita memberikan kontribusi juga nih untuk kota kita Iya. tentunya. Nah, Sobat Onyx, nanti kita bakalan lanjut lagi ya di Radio Sore Seru barengan Devi. Jadi kamu jangan kemana-mana. Mas Michael pamit dan Iya. juga Pak Doni pamit dari UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Wilayah Kabupaten Penajam Pasir Utara. Tetap di Radio Sore Seru. Balikpapan's #1 hit music station.